Halo Sobat Inata, jumpa lagi dengan kami dari Inata Learning Center. Kali ini kami akan membahas mengenai PPh pasal 21. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 21 itu adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Agar pemotongan atau pemungutan PPh dapat dilakukan, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya subjek pemotong pajak yang disebut sebagai pihak pemotong, kemudian adanya subjek pajak yang dipotong yaitu pihak terpotong, dan adanya objek pajak yang dipotong yaitu objek yang dipotong. Syarat pertama tadi adalah subjek pajak pemotong PPh pasal 21, di mana subjek pajak pemotong ini terdiri dari pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dana pensiun, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, lalu orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, terakhir adalah penyelenggara kegiatan. Yang termasuk ke dalam subjek pajak yang dipotong PPh pasal 21 adalah semua yang menerima penghasilan yang terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, mantan pegawai, peserta kegiatan, dan yang terakhir adalah penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang termasuk ke dalam syarat 3 yaitu objek pajak yang dipotong PPh pasal 21 terdiri dari penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur, upah, penghasilan saat berhenti bekerja, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, penghasilan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, dan yang terakhir adalah penghasilan peserta program pensiun. Selain penghasilan yang merupakan objek pemotong PPh pasal 21, ada juga penghasilan yang bukan objek pemotong PPh pasal 21 yang terdiri dari pembayaran klaim asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kemudian penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali diberikan jika wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus. Kemudian iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jam sostek atau BPJS yang dibayar oleh pemberi kerja. Kemudian zakat, beasiswa, dan terakhir adalah kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. Setelah kita mengetahui objek dan subjek PPh pasal 21, ada baiknya adalah kita juga mengetahui bagaimana cara perhitungan PPh pasal 21. Perhitungan PPh pasal 21 itu dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama adalah PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Kemudian PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang ketiga adalah PPh pasal 21 bagi orang pribadi yang berstatus sebagai bukan karyawan. Yang keempat adalah PPh pasal 21 bagi peserta kegiatan. Dan yang kelima adalah PPh pasal 21 bagi anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada slide berikutnya.
Untuk penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala itu dibagi menjadi dua, yaitu penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur dan atas penghasilan tidak teratur. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada slide ini dan berikutnya. Contoh dari penghasilan tidak teratur adalah misalnya THR atau bonus yang diterima oleh pegawai tetap. Kemudian yang kedua adalah PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Di sini kita harus mengetahui siapa saja sih yang dapat dikategorikan sebagai pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas itu adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Jadi untuk lebih jelasnya bahwa pegawai tidak tetap atau pegawai tenaga kerja lepas itu adalah bukan pegawai dari perusahaan pemberi kerja tersebut. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas itu sendiri terdiri dari dua, yaitu adalah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang atau calon pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku harian atau mingguan, yang contoh perhitungannya dapat dilihat di slide ini. Kemudian yang kedua adalah pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas, pemegang dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkannya secara bulanan. Yang contoh perhitungannya dapat dilihat di sini. Yang ketiga adalah penghitungan PPh pasal 21 bagi orang pribadi yang berstatus sebagai bukan pegawai. Bukan pegawai di sini adalah mereka yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yang meliputi tenaga ahli, artis, olahragawan, penasihat atau pengajar, pengarang, pemberi jasa dalam segala bentuk bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasi, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, dan distributor perusahaan multi level marketing. Cara pemotongannya bisa dilihat dalam slide berikut. Yang keempat adalah penghitungan PPh pasal 21 bagi peserta kegiatan, di mana imbalannya itu adalah berupa penghasilan dalam nama dan dalam bentuk apapun yang terutang yang diberikan kepada peserta kegiatan. Contohnya adalah berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya. Contohnya dapat dilihat sebagai berikut. Yang kelima adalah penghitungan PPh pasal 21 bagi anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. Nah, di sini bisa dilihat cara perhitungannya. Demikian pemaparan mengenai PPh 21 dan cara perhitungannya. Semoga bermanfaat. Salam Sobat Inata.